Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 29 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami melangkah dalam tuntunan firman-Mu, dan biar kami melangkah bersama firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, maju terus selangkah demi selangkah. Maju terus selangkah demi selangkah. Saya bacakan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dunia ini akan terus bergerak, terus berjalan melawan kehendak Allah, melawan kebenaran Tuhan. Orang Kristen yang tidak tumbuh di dalam iman pasti akan terbawa oleh arus dunia ini. Maka itu orang-orang percaya harus terus-menerus, selangkah demi selangkah, bergerak maju di dalam melayani Tuhan. Amin. Di dalam kitab ini kita diajarkan bahwa orang Kristen tidak cukup hanya beriman. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan iman kepada Kristus adalah dasar, adalah fondasi. Walau dasar atau fondasi sebuah bangunan begitu kokoh, tetapi belumlah lengkap kalau belum utuh. Bangunannya belum dikatakan bisa lengkap begitu. Di dalam Petrus 2 Petrus ini mengajarkan kepada kita bahwa kepada iman, kepada dasar rohani kita ini kita harus menambahkan. Disebut di sini kebajikan. Kepada iman itu kita harus tambahkan dengan perbuatan baik. Yakobus 2 ayat yang ke-20b mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Di ayat yang ke-26-nya dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kepada iman itu kita juga harus tambahkan perbuatan baik. Tetapi tidak sampai di sana, saudara. Kepada perbuatan baik ini pun kita harus tambahkan pengetahuan. Iman dan pengetahuan, iman dan perbuatan baik akan lebih memadai ketika ditopang oleh pengetahuan yang memadai. Bagaimana kita bertambah pengetahuan kita itu lewat pengalaman-pengalaman rohani kita, lewat perjalanan rohani kita. Bisa juga lewat proses belajar Alkitab mungkin, saudara, atau lewat pemuritan begitu. Maka pengetahuan kita juga akan menopang iman kita, menopang kebajikan yang kita lakukan. Tetapi saudara, walaupun pengetahuan kita berkembang pesat, tetapi ketika tidak ditambah dengan penguasaan diri, maka bisa juga kebablasan begitu. Bisa kebablasan, maka itu harus ditambahkan juga dengan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri ini pun mungkin dengan bertambahnya pengalaman kita di dalam Tuhan, maka penguasaan diri kita pun akan semakin bertumbuh.
Dan kepada penguasaan diri kita harus menambahkan ketekunan. Amin. Karena kita harus bertekun sampai kepada penghujung hidup kita. Karena perjalanan ini diibaratkan sebuah pertandingan. Dan pertandingan ini kita harus sampai finish. Sekalipun di awal kita boleh menggebu-gebu mengikut Tuhan, tetapi kalau kita di akhir kita tidak menyelesaikan dengan baik, maka sia-sia juga, saudara. Maka itu dikatakan harus ditambahkan dengan ketekunan. Dan kepada ketekunan pun dikatakan harus ditambahkan kesalehan, ketulusan. Maka orang tidak akan mudah tergoda oleh tawaran dunia ini. Orang yang saleh sangat dekat dengan ketulusan. Maka dia tidak mudah terbawa arus dunia yang mungkin begitu menggoda. Ya, dan kepada kesalehan harus ditambahkan juga kasih akan saudara-saudara. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Memang saudara, di dalam persekutuan itu terkadang besi menajamkan besi. Tetapi sebenarnya ini untuk memperhalus keimanan kita kepada Kristus. Amin. Dan kepada kasih akan saudara-saudara ini kita juga harus tambahkan kasih akan semua orang. Dan Kristus Yesus menjadi teladan bagi kita bagaimana mengasihi semua orang. Bahkan Yesus bisa mengasihi orang yang menjahati dia sendiri. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini, mari kita terus melangkah demi selangkah di dalam kita melayani Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita akan terbawa arus. Karena dunia ini terus bergerak. Dunia ini terus melangkah melawan kebenaran Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak boleh berhenti. Amin. Kita tidak boleh berdiam diri, tapi kita harus bertumbuh. Kalau tidak, saudara, kita akan lenyap oleh keinginan dunia. Ya, kita akan terbawa arus. Maju terus selangkah demi selangkah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya memberkati kami, memberikan kekuatan baru bagi kami, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.